mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat lekat hati kita senang melihat Sang Kristus di surga terang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Amin. Salam bagimu juga. Dibuka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat ini hatiku, dibuka Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amazing Grace.
Dalam ibadah ini Tuhan datang menyapa kita dengan petunjuk hidup baru. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Kita membaca Mazmur secara responsoria dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. yang memandang hina orang yang tersingkir, Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. bala sorga pujilah Tuhan. Bala sorga pujilah Tuhan dan kuasa-Nya, hormat dan kekuatan diperbanyak-banyakkan. Puji kemuliaan nama Allahmu bersama-sama, pakai pakaian ceria, bersujud sembah. Saudara-saudara, kita bisa berbahagia dengan banyak hal dalam hidup kita. Kita bisa berbahagia dengan kesehatan kita, dengan semua keuntungan yang bisa kita terima dalam hidup kita. Tapi sebagai orang percaya, kebahagiaan kita yang paling utama adalah ketika Tuhan masih berkenan datang menjumpai kita dengan firman-Nya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga,
kebahagiaan terbesar dalam hidup kami adalah ketika Engkau masih berkenan kepada kami yang lemah dan terbatas ini, menjumpai kami dengan firman-Mu. Firman-Mu telah siap untuk kami baca dan renungkan, mampukan kami mengertinya dengan cara pandang Tuhan sendiri, sehingga dengan demikian kami dapat melakukan firman ini dengan baik dalam seluruh bagian hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan pertama dari Mika pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan Mika pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8 tertulis demikian. Dalam judul pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah, dengar firman Tuhan yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan. Dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai anak manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua yaitu dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang selamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat
dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk mendedakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita saudara-saudara mendengarkan berita dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Firman Tuhan. Kure semangat puang. Kadamiko
Yesus mengapa. Selamat pagi dan shalom. Pagi hari ini saudara-saudara, kita bersama-sama akan merenungkan salah satu sisi bagian hati Tuhan yang mengharapkan kita menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Nya. Kita berbicara tentang hati dan perasaan Tuhan kepada kita saat ini. Saudara-saudara, bangsa Israel zaman Nabi Mika mengalami sebuah perjalanan kehidupan yang membuat kita mengerti bagaimana sebenarnya perasaan hati Tuhan itu kepada bangsa Israel dan otomatis kepada kita untuk kita pelajari. Sebelum itu saudara-saudara, saya menceritakan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu di Amerika Latin, di sebuah negara di Amerika Latin yang pada saat itu dilanda oleh resesi ekonomi, dan dalam satu keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang taat beriman kepada Tuhan dan punya seorang anak remaja perempuan, hanya satu anaknya, anak perempuan ini yang sudah remaja. Di tengah-tengah kemiskinan yang dialami oleh keluarga itu, sang anak suatu malam berteriak-teriak menyalahkan Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Keluarga saya paling miskin, saya tidak mendapat apa-apa sekarang, dan seterusnya dan seterusnya. Dia menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang terjadi pada diri dan keluarganya. Lalu kemudian bapaknya dan mamanya datang ke dalam kamarnya Benita. Lalu bapaknya dan mamanya membentak Benita dan mengatakan, kurang ajar memang kau ya. Di situ kau duduk lalu minta ampun kepada Tuhan. Berkali-kali, berpuluh-puluh kali kau minta ampun kepada Tuhan. Anak remaja putri ini lebih memberontak lagi. Dia mengatakan, kemiskinan kita di sini tidak ada urusannya dengan Tuhan. Tuhan yang selama ini kita percaya, melindungi dan lain sebagainya. Apa yang bisa dia buat dengan kemiskinan kita hari ini? Saudara-saudara, pelajaran ini penting bagi kita semua. Bahwa ternyata di zaman sekarang, orang-orang seperti anak-anak remaja seperti Benita itu, siapa tahu ada di rumah kita. Siapa tahu ada dalam persekutuan kita. Siapa tahu ada dalam pelayanan guru-guru sekolah minggu yang akan diutus 15 orang hari ini. Zaman kita sekarang, saudara-saudara, dengan begitu banyaknya tekanan, dengan begitu banyaknya persoalan, orang percaya sekalipun gampang sekali menyalahkan Tuhan. Di zaman sekarang ini dengan begitu banyaknya persoalan hidup yang bisa dialami seseorang, orang mulai meragukan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan dibandingkan dengan situasi yang dialami. Tuhan ditempatkan, ada tidaknya Tuhan itu hanya ketika apakah dia baik dalam hidupnya atau tidak baik dalam hidupnya. Nah, itu pergumulan kita hari ini saudara. Dan itu yang dialami oleh orang Israel zaman Nabi Mika menubuatkan firman Tuhan. Saudara-saudara, umat Israel zaman Nabi Mika, pertama, situasinya adalah ibadah di bait suci dilakukan begitu luar biasa. Persembahan korban seperti biasa, bahkan lebih baik lagi, lebih banyak lagi dipersembahkan kepada Tuhan. Itu mengherankan ya saudara. Mengapa mengherankan? Karena umat Israel ketika mereka melakukan ibadah, ketika mereka mengolah semua apa yang disebut sebagai persembahan kepada Tuhan, itu luar biasa dari zaman-zaman sebelumnya. Sama Nabi Amos, sama Nabi Mika, persis sama situasinya seperti ini. Ibadah berjalan terus, persembahan lebih meningkat dan lain sebagainya, tapi ternyata itu Tuhan tidak senang.
Mengapa Tuhan tidak senang, saudara? Segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, segala sesuatu yang berangkat dari niat untuk membesarkan diri sendiri, hasilnya pasti tidak baik. Pasti suatu saat itu akan menjadikan justru kita akan semakin tinggi hati, semakin memaksakan kehendak, dan seterusnya. Demikian yang terjadi dengan umat Israel. Jangan salah, saudara, ibadah dan semua bagian-bagian ibadah itu bisa dipakai sebagai bukti kesombongan yang lebih luar biasa lagi. Dan kalau kita baca dalam perikop pembacaan kita tadi, Mika pasal 6 itu, lihatlah apa yang mereka katakan itu dalam ayat yang saya mulai membaca dari ayat yang ke-6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Saudara-saudara, mari kita semua menangkap pesan yang penting yang dikatakan oleh orang Israel di hadapan Tuhan. Pertama, tentang ibadah mereka. Mereka mulai hitung-hitungan nih. Mereka mengatakan kepada Tuhan, berkenankah Tuhan dengan ribuan korban yang kita berikan? Itu tanda kesombongan itu, saudara. Sama saja kalau kita katakan begini, ini Tuhan ini, masa Dia tidak mau memberikan kepada kita sedikit pengakuan bahwa kita mampu, padahal kita bisa melakukan yang terbaik bagi Dia? Itu yang pertama. Yang kedua, bagian di mana yang sangat menarik itu adalah ketika mereka mengatakan begini, berkenankah Tuhan itu dengan persembahan anak sulung kita sendiri? Mengapa penting ini, saudara? Karena mempersembahkan anak sulung, mempersembahkan anak sendiri, itu adalah kebiasaan suku kafir atau bangsa kafir untuk mempersembahkan anak sendiri kepada dewa sembahannya. Dan ini mereka katakan kepada Tuhan. Berkenankah Tuhan untuk menerima persembahan anak sulung kita sendiri? Betapa rendahnya Tuhan di hadapan orang Israel, sekalipun mereka mengatasnamakan ibadah, pengorbanan, persembahan, dan apapun namanya. Saudara-saudara, untuk melihat itu sebagai sebuah contoh sehari-hari, saya pernah pimpin ibadah di salah satu section di sebuah perusahaan besar. Supaya lebih beretika, saya tidak usah menyebut perusahaan itu. Ketika selesai ibadah itu, ketika selesai saya pimpin ibadah itu, saya masih memberikan waktu untuk sekedar merefleksikan bagi semua peserta yang hadir dalam ibadah itu tentang firman Tuhan yang baru saja didengar. Berturut-turutlah 1, 2, 3 orang mengungkapkan refleksinya yang luar biasa tentang firman Tuhan. Saya kaget luar biasa, saudara, ketika tiba pada seorang bapak. Dari segi penampilan, necis dia, bagus dia penampilannya, dan kebetulan saya lihat papan namanya di dadanya itu, di bajunya itu, saya lihat, wah, ini salah seorang pimpinan ini ternyata. Perkataannya yang menarik, saudara, dia mengatakan begini, Pak Pendeta, terus terang, minta maaf ya, berbicara tentang romantisme agama, berbicara tentang hal-hal yang seperti ini, sekalipun atas nama Tuhan, saya tidak terlalu tertarik, Pak. Saya ada di sini, bekerja di sini, yang saya tertarik itu adalah berbicara bagaimana produktivitas itu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Saya lebih tertarik berbicara tentang bagaimana karyawan ini tidak dilemahkan oleh urusan-urusan yang seperti ini, sekalipun ini kerohanian dan lain sebagainya.
Saya berkata dalam hati, enak betul ya kalau perkataan orang-orang yang sudah jadi ya. Coba bayangkan, kalau Bapak itu tidak jadi seperti itu, kalau Bapak itu tidak menempati posisi seperti itu, mana mungkin dia bisa berkata seperti itu. Kalau dia orang rendahan, mana mungkin dia berkata seperti itu kan. Sekalipun dia minta maaf awalnya, minta maaf Pak Pendeta, saya akan mengungkapkan begini. Itu satu. Yang kedua, Bapak ini tidak sadar bahwa dia belum tentu ada terus di kursi itu, di jabatan itu. Bahkan hidup kita manusia tidak akan pernah selama-lamanya ada di dunia kan. Itu yang dilupakan. Nah, tapi saudara-saudara, yang paling menarik dari situ adalah bagaimana Bapak itu mengungkapkan dari keberadaannya saat itu tentang dirinya, dan kemudian dia memahami tentang Allah dengan cara berpikir seperti itu. Merendahkan sekali Allah. Dia tidak tahu kuasa mana yang mengantar dia sampai ke jabatan itu. Kuasa mana yang membuat dia berkuasa seperti itu. Kuasa mana yang memberikan kepadanya keuntungan, berkat dan lain sebagainya dalam hidupnya. Itu yang sangat dilupakannya. Dan oleh karena itu saudara-saudara, pembacaan utama kita pada saat ini Mika pasal 6. Tuhan datang meluruskan salah paham dan salah pikir orang Israel pada saat itu. Dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika dari Tuhan, dari ayat 1 kita baca, baiklah dengan firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya dan ia berperkara dengan Israel. Tuhan dengan kasihnya meluruskan salah paham dan salah pikir orang Israel dalam bagian ini. Dan dengan istilah Tuhan mau berperkara, Tuhan mau kemudian mengungkapkan apa yang dia lakukan kepada orang Israel. Dan Tuhan meminta juga kejujuran, keterbukaan orang Israel. Apa yang orang Israel lakukan kepada Tuhan selama ini. Itu namanya berperkara. Kita lihat ayat yang ketiga. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Dengan tegas Tuhan mengatakan begini. Dengan istilah yang sehari-hari Tuhan mau mengatakan begini. Umatku, apakah aku pernah, coba cari-cari tahu, ingat-ingat, apakah aku pernah menguras tenagamu tanpa menghargai usahamu itu? Ingat-ingat, ingat baik-baik. Apakah aku pernah membuat kau melakukan sesuatu, lalu aku tidak ingat apa yang kau lakukan itu? Coba kita pakai itu, cara berpikir seperti itu, logika seperti itu untuk keadaan kita masing-masing. Coba kita ingat-ingat, pernahkah Tuhan berbuat tidak adil kepada kita dalam hidup kita? Pernahkah Tuhan salah pilih terhadap semua pilihan-pilihan terbaik yang dinyatakannya kepada kita selama ini? Bukankah justru kita ini yang terus menerus salah pilih dalam setiap pilihan hidup kita. Lalu terakhir kita menyalahkan Allah. Coba kita lihat dan ungkapkan secara jujur. Ketika kita menjalani sebuah sebuah kegagalan misalnya, ketika kita gagal, yang kita ingat pertama untuk kita salahkan siapa? Pasti Tuhan. Tuhan ini tidak adil loh. Masa orang lain berhasil? Saya kok tidak berhasil. Siapa tahu dia justru yang tidak berusaha. Ya gagal lah. Siapa tahu dia mungkin bukan tipe-tipe yang berusaha untuk berjuang dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ya pasti gagal lah. Terakhir dia gagal, yang dia salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat bagi kita. Kenapa dia yang terus-menerus jadi sorotan utama kita untuk kita kambing hitamkan, kita anggap sebagai pihak yang paling bersalah dalam setiap penderitaan dan pergumulan yang kita alami? Itu yang diungkapkan oleh Tuhan
kepada orang Israel. Selanjutnya dalam ayat yang keempat, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini dua kasus ini Tuhan sampaikan secara jujur, terbuka kepada orang Israel. Pertama, ingat enggak? Ayat 4 ya. Ingat tidak? Aku yang mengeluarkan, satu-satunya kuasa yang mampu mengeluarkan kamu dari Mesir, dari kekuasaan Firaun yang luar biasa itu siapa? Aku kan, Tuhan, Yahweh. Dan lihatlah, bukan di situ pentingnya, lihatlah peristiwa di Laut Teberau, Laut Merah. Ayat 4 katakan, yang bisa membuka dan menutup kembali Laut Merah dalam sejarah siapa? Kuasa siapa? Tuhan kan. Ayat 5, sampai di tanah perjanjian, di seberang tanah perjanjian, di seberang sungai Yordan itu, siapa yang bisa, kuasa mana yang bisa menutup dan membuka dan menutup sungai Yordan untuk kamu lalui sampai ke tanah perjanjian di Kanaan. Kuasa siapa itu sepanjang sejarah? Kuasa Tuhan. Artinya apa, saudara? Sekali lagi Tuhan mau mengatakan begini. Kalau kamu mau jujur, sebenarnya banyak perkara dalam kehidupanmu kamu sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Banyak penderitaan, banyak tantangan hidupmu sebenarnya, banyak peristiwa yang bisa menghancurkan hidupmu. Tapi kamu tidak pernah sadar bahwa Tuhan, aku kata Tuhan, selalu hadir untuk menyelesaikan semua masalahmu. Kamu terlalu ribut dengan masalahmu, kamu terlalu berisik dengan semua persoalan hidupmu. Tapi siapa juga yang menyelesaikan pada akhirnya? Tuhan kan, aku kata Tuhan. Persoalan-persoalan seperti ini saudara-saudara yang kadangkala membuat memang bisa saja orang Israel salah pikir, salah paham. Dan juga bisa membuat kita salah pikir, salah paham juga. Kita terlalu sibuk dengan masalah kita, padahal kemungkinan lebih besarnya kita yang merancang dari awal dengan keliru. Lalu terakhir Tuhan kita salahkan. Lalu kemudian kita tidak pernah mengingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini yang sangat keliru, saudara. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, paling tidak latar belakang yang harus jelas dalam hidup kita adalah Tuhan berbuat lebih dari apa yang kita harapkan dalam hidup kita. Dalam doa misalnya, kita kan banyak kali salah berdoa, minta ini kepada Tuhan, minta ini kepada Tuhan, minta ini kepada Tuhan. Tapi kan Tuhan tidak langsung menghukum kita dengan salah doa kita seperti itu. Paling tidak, kalaupun Tuhan punya jangka waktu, tunggu dulu ya. Itu kan tunggu dulu, itu bukan berarti Tuhan tidak berikan. Tapi kan tunggu dulu, ada masa yang Tuhan ciptakan supaya kita lebih berhikmat memahami bahwa ternyata permintaan kita salah. Bagaimana kalau hari ini kita minta sesuatu yang salah, lalu Tuhan betul-betul berikan hari ini? Itu untuk penderitaan kita, saudara. Hari ini kita sakit, kita bergumul dengan sakit kita, lalu hari ini Tuhan kita paksa untuk menyembuhkan kita hari ini. Bisa saja, namanya Tuhan punya kuasa. Apa yang mustahil tidak mustahil bagi Dia. Bisa saja kita langsung disembuhkan hari ini. Tapi apakah kesembuhan hari ini menjadi jawaban untuk semua kebaikan kehidupan kita? Belum tentu. Karena ternyata banyak orang yang bisa belajar lebih baik dan lebih berhikmat dari penderitaannya, dari kesakitannya, dari berbagai pergumulan hidupnya. Banyak orang yang bisa belajar lebih baik dalam hubungannya dengan Tuhan dalam perkara seperti itu. Oleh karena itu dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat 8 ayat terakhir itu dan sekaligus menjadi tema kita pada saat ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik.
Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati? 3 tuntutan Tuhan. Sederhana sekali, saudara-saudara. Sederhana kedengarannya, tapi melakukannya cukup rumit. Pertama, tuntutan Tuhan, cintai keadilan. Mencintai keadilan seperti apa? Kalau keadilan dalam versi firman Tuhan yang kita baca tadi, lalu Tuhan mengatakan ayat 4 ayat yang kelima, ingatlah ya, aku telah menyelamatkan kamu dengan cara yang luar biasa. Kamu sendiri tidak mampu mengolah kehidupanmu, aku yang mengolah kehidupanmu, menyelesaikan semua masalahmu. Supaya adil, pakai cara mengasihiku itu dalam mengasihi sesamamu manusia. Itu rumit enggak kira-kira? Kalau kita lakukan dalam hidup kita, mengasihi orang karena kita memahami kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kita mengampuni orang karena kita memahami bahwa kita lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Sulitnya saudara-saudara itu enak sekali kalau kita dengar ya. Sulitnya itu saudara-saudara adalah ketika kita mau lakukan. Karena terus terang, dalam banyak kesempatan termasuk saya barangkali, ada kesulitan untuk mengampuni seseorang. Ada begitu banyak kesulitan, kesukaran untuk memaafkan kesalahan orang. Ini pergumulan kita. Dan oleh karena itu ketika Tuhan menuntut keadilan itu, kita pahami dengan cara bahwa Tuhan sudah bertindak adil kepada kita, menyelesaikan semua masalah kita, mengasihi kita luar biasa, dan kita dituntut untuk mengasihi dan berbuat adil kepada sesama kita siapapun dia. Di situ sulitnya. Tapi itu tuntutan Tuhan kepada kita supaya itu pilihan yang baik, kata pembuka ayat 8 ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dituntut dari Tuhan kepada kita seluruh kesetiaan kita. Nah, kesetiaan ini saya pikir menjadi sesuatu yang sangat penting. Kesetiaan itu selalu diuji dengan begitu banyak hal yang bisa kita alami, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kesetiaan itu saudara-saudara diuji dengan segala sesuatu yang berupa kesulitan dalam kehidupan kita. 15 orang pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rama telah terpilih dalam rapat pleno pengurus sekolah minggu dan akan diutus pada saat ini. Salah satu perkataan yang tidak pernah hilang dalam formulir Gereja Toraja tentang pengutusan pengurus OIG adalah, ingatlah semua yang diberikan, yang dikorbankan baik waktu, pikiran, tenaga dan materi untuk pelayanan atas nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu perkataan yang tidak pernah hilang dari sini. Tapi karena tidak pernah hilang dari formulir itu, pengutusan itu atau apapun dalam pelayanan Gereja Toraja, lalu kemudian kita seringkali lupakan juga. Padahal bagian perkataan firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, hari ini ketika kita setia kepada Tuhan, hari ini ketika kita mengorbankan yang terbaik bagi Tuhan, hari ini mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Pada saat kita melayani Tuhan dengan begitu luar biasa, memberikan semuanya bagi Tuhan, hari ini mungkin kita tidak mendapatkan balasannya. Atau minggu depan, atau tahun depan, atau 10 tahun di masa yang akan datang, kita belum mendapatkan harga yang setimpal dengan pengorbanan kita kepada Tuhan. Tapi tidak apa-apa, firman Tuhan mengatakan tidak pernah sia-sia. Mungkin jalan lain Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Mungkin kepada keturunan kita, mungkin kepada generasi kita di masa yang akan datang. Tuhan berbicara lebih hebat lagi dalam kehidupan kita. Yang penting pahami, jangan pernah merasa sia-sia memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita betul-betul mengarahkan hidup untuk selalu setia kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan menuntut kerendahan hati. Mengapa?
Ketika Allah menyelamatkan kita dari dosa kita, dari kesombongan kita, dari ketinggian hati kita dan sebagainya, Tuhan tempuh cara apa? Merendahkan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Simbol salib yang kita pakai di mana-mana itu, baik di kalung kita maupun di mana-mana itu, simbol-simbol kita di belakang saya ini, di belakang mimbar ini ada juga salib besar dan seterusnya. Tapi paham tidak bahwa ternyata simbol salib itu sebenarnya adalah menyatakan bahwa itu bukti bahwa Allah yang sebenarnya bisa menghukum kita merendahkan diri di hadapan kita untuk menyelamatkan kita. Keselamatan yang kita peroleh, keselamatan yang kita jalani hari ini bukti dari kerendahan hati Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Kenapa tidak? Kalau kerendahan hati itu menjadi bagian kehidupan kita hari ini. Dalam melakukan apapun, pekerjaan, pelayanan terutama, dan semua bagian hidup. Jalani semua itu dalam kerendahan hati, karena Allah yang mencontohkan itu pertama kalinya kepada kita dengan menyelamatkan kita melalui sikap kerendahan hati. Mari kita mengakui semua perbuatan Tuhan dengan semua yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam bentuk keadilannya kepada kita, supaya hidup kita semakin bermakna ke depannya. Amin. Saudara, kesempatan saat ini kita pakai untuk masuk dalam saat teduh. Dan dalam saat teduh kita pada saat ini, sebentar ini saya akan mengajak semua kita, termasuk saya, untuk merenungkan perbuatan Tuhan selama ini dalam hidup kita secara pribadi. Dan nantinya kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita. Doa yang sempurna, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala zaman atau segala waktu, mari kita bersama-sama mengucapkan akan pengakuan iman kita, dan dalam ibadah ini dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanlah kekal Raja hati kami.
kami tak sesat, ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di gangguan kami berteguh sampai akhirnya di terang bagai kami pandang Tuhan. Tiba saatnya untuk memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan dalam persembahan ini nat persembahan dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Apalah arti ibadat? Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apa arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah.
jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan surat keputusan untuk pengurus SMGT Jemaat Rama. Surat keputusan Majelis Gereja Jemaat Rama nomor 001 Kep PMG JR tahun 2023 tentang pengurus SMGT Jemaat Rama periode tahun 2023 sampai tahun 2025. Dengan pertolongan Allah, saya ulangi, dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama menimbang: 1. Bahwa masa bakti kepengurusan SMGT Jemaat Rama periode 2020-2023 telah berakhir. 2. Bahwa demi kesinambungan pelayanan dipandang perlu menetapkan kepengurusan SMGT Jemaat Rama periode 2023-2025. 3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, poin 2 dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu keputusan mengingat: 1. Tata Gereja Toraja bab 8 pasal 66 ayat 3. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SMGT memperhatikan: 1. Hasil keputusan rapat anggota SMGT Jemaat Rama tanggal 17 sampai 19 Januari tahun 2023 tentang pengurus dan formatur SMGT Jemaat Rama. 2. Hasil keputusan tim formatur pengurus SMGT Jemaat Rama tanggal 22 Januari tahun 2023 tentang susunan lengkap pengurus SMGT Jemaat Rama periode 2023-2025. Memutuskan menetapkan: 1. Mengangkat dan menetapkan saudara-saudari yang tercantum dalam namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus SMGT Jemaat Rama periode 2023-2025. 2. Lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 29 Januari tahun 2023. Majelis Gereja Jemaat Rama, Sekretaris, Penatua Dr. Andus Yelu Telantang SHMMA, Ketua Pendeta Agustinus Pali STH. Lampiran surat keputusan. A. Penanggung jawab PMG Jemaat Rama Gereja Toraja. B. Pengurus inti. Ketua Revita Dwi Aviani Pagiling. Sekretaris Gevi Nopita Soyan. Wakil Sekretaris Ivone Tando Tangke Allo. Bendahara Devia Tri Andini. Wakil Bendahara Hilda Batara Rundu Padang. C. Bidang-bidang. Bidang Pengekaran Iman Kristen, Ketua Bidang Mean Miranti Reski. Anggota Seltubet Tuaima dan Kesra Sri Wahyuni Soyan. Bidang Pengembangan Kapasitas Guru, Ketua Bidang Julius Manting. Anggota Kesa Natali Dwinalea Sambo. 3. Bidang Pemberdayaan Potensi. Ketua Bidang Desnatalia Baraklangi. Anggota Feris Aryono Tandi Abang. 2. Mikael Parante. 3. Yohanis Tandi Lembang. 4. Desi Gadi. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 29 Januari tahun 2023. Majelis Gereja Jemaat Rama, Sekretaris Penatua Dr. Andus Yelu Telantang SHMMA, Ketua Pendeta Agustinus Pali STH, selesai. Saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan, dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saudara-saudara yang nantinya akan saya sebut namanya satu persatu yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, 15 orang ini telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rama. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa baik waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Agar hal ini
dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini. Saya persilakan saudara-saudara berturut-turut berdiri. Ketua Revita Dwi Aviani Pagiling, Sekretaris GB Novita Soyan, Sekretaris Ivon Tandok Tangkiallo, Bendahara Divya Tri Andini, Wakil Bendahara Hilda Batara Runduk Padang. Bidang Pengakaran Iman Kristen Mean Miranti Reski, Sel Tubet Tuima, dan Kesia Sri Wahyuni Soyan. Bidang Pengembangan Kapasitas Guru, Julius Manting, Kirza Natali Dwinalea Sambo. Bidang Pemberdayaan Potensi Des Natalia Baraklangi, Feris Aryono Tandiabang, Mikael Parante, Yohanes Tandilembang, dan Desi Gadi. Saudara-saudara yang telah berdiri di hadapan Tuhan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara serempak di hadapan Tuhan. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara-saudara sebagai pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rama adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah engkau berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara tersebut, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rama periode 2023 sampai 2025. Saya persilakan ke semua pengurus ini yang telah diutus ini untuk duduk. Sebaliknya saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian Mazmur 134 pada bait yang ketiga. Silakan duduk anggota jemaat. Sebaliknya saya persilakan kembali saudara-saudara yang 15 orang ini untuk berdiri dan menghadap ke tengah-tengah jemaat. Jemaat bisa melihat anak-anak
kita, saudara-saudara kita ini, mereka yang akan melayani selama tahun 2023 sampai 2025 di dalam medan pelayanan sekolah minggu yang tidak pernah gampang, yang tidak pernah mudah, karena mereka akan menanamkan bagian-bagian pemahaman iman sejak kecilnya anak-anak kekasih kita di tengah-tengah jemaat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Ramah. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saya persilakan saudara-saudara untuk kembali menghadap ke mimbar. Saudara-saudara pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Ramah periode 2023 sampai 2025 yang dikasihi di dalam Tuhan, dan kami sambut saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja. Kami menyambut dengan penuh kasih saudara-saudara pada hari ini untuk tugas dan pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya sendiri. Amin. Saya persilakan saudara-saudara untuk menyanyikan nyanyian pujian.
keteguhan hati pelayanan mereka. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan karya mereka. Dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikut Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya dan apa yang bisa mereka lakukan yang terbaik bagi-Mu. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, kata orang tidak mesti menunggu habisnya badai untuk mengharapkan suasana cerah dalam hidup kita. Tidak mesti menunggu persoalan, penderitaan dan kesulitan kita selesai baru kita mengharapkan untuk memberi diri yang terbaik bagi Tuhan. Bahwa kita semua sekarang punya pergumulan, punya tantangan, punya persoalan besar dalam hidup, dalam rumah tangga kita. Tapi kita tidak mesti menunggu semua masalah itu selesai untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan anak-anak kekasih kita, saudara-saudara kekasih kita, untuk terus melayani Tuhan dengan lebih baik di dalam sekolah minggu. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kasih-Mu, janji-Mu kepada kami, pemenuhannya dalam hidup kami, itu luar biasa. Mampukan kami terus Tuhan untuk menjalani hidup kami sesuai dengan janji dan pemenuhan-Mu dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, terlebih mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang berbaring lemah di rumah masing-masing, ataupun yang saat ini ikut beribadah bersama dengan kami, atau mengikuti ibadah ini secara live di rumah, tetapi masih berada dalam kelemahan tubuh. Pakai keadaan ini Tuhan untuk terus percaya kepadamu bahwa sekalipun fisik kami lemah, iman kami tidak akan pernah kalah dalam memahami kehendak dan rencana Tuhan keseluruhannya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah pelayanan yang Engkau berikan, nyatakan, dan anugerahkan kepada kami di Jemaat Rama ini, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk rapat pleno majelis gereja. Kami telah melihat kembali, akan mengevaluasi tentang program yang telah kami jalankan sepanjang tahun 2022. Dan beberapa hari ke depan ini tanggal 4 kami akan menyusun program yang baru untuk tahun 2023. Terima kasih Tuhan, kami yang lemah dan terbatas ini Engkau terus berikan kami kesempatan melayani-Mu. Dan sebagai pengurus sekolah minggu saat ini Engkau pun memberikan kesempatan kepada 15 hamba-hamba-Mu untuk memberi diri melakukan pelayanan sepanjang satu periode kepengurusan dari 2023 sampai 2025. Waktu yang panjang. Berikan kesempatan kepada mereka Tuhan, benar mereka masih berada dalam tantangan, pergumulan, dalam kesulitan hidup mereka masing-masing. Tapi berikan kesempatan kepada mereka Tuhan untuk melayani apapun keadaan mereka. Supaya di dalam semua itu kami semua dapat melihat bahwa Engkau membutuhkan keadilan, kejujuran, keterbukaan, kerendahan hati untuk terus kami lakukan dalam hidup dan pelayanan kami. Berkati kami semua Tuhan dalam menjalani hidup kami, berkati pemerintah kami, berkati negara kami, berkati semua proses yang terjadi di bangsa dan negara ini. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Terima kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 29 Januari
2023. 1. Penyampaian. Ibadah pembukaan seluruh kegiatan pelayanan tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Februari 2023 pada pukul 19 WITA. Konvokator, Komisi Ibadah dan Pelayan, Pendeta Berta Patu. Harap semua majelis gereja, pengurus PKB, PWGT, PPGT, dan SMGT untuk mengikuti ibadah tersebut. 2. Disampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa kebaktian keluarga akan dimulai kembali pada bulan Februari 2023. Untuk itu diharapkan kepada kelompok 1-9 memasukkan jadwal kakaknya ke komisi ibadah. Perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di semua jam kebaktian akan dilaksanakan perjamuan kudus. Kebaktian pukul 9 WITA tetap mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Warga jemaat yang sudah sidi, baptis dewasa, dan tidak terkena disiplin gerejawi harap mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Posyandu ORW 01 akan diadakan pada hari Rabu 1 Februari 2023 dan Posbindu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 9 WITA bertempat di rumah Ketua ORW 1 Bapak Nop Lende. Jemaat disilakan berdiri. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu. Namun berkaryalah dengan sesama, kuutus kau bersatulah teguh. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyalami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus kau. Saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, tetaplah setia pada panggilanmu. Arahkan hatimu sekarang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita menyanyi dari NKB 213 ayat 1 dan 3. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu. Maju terus
dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Setialah walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.